Shalom Bapak Ibu, ini ceramah yang berikutnya mengenai teologi Perjanjian Lama. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang teologi 1 dan 2 Samuel dan teologi 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, 1 Samuel adalah transisi dari saat hakim-hakim dan saat raja-raja. Juga ada transisi dari kerajaan Saul yang kurang baik kepada kerajaan Daud yang baik. 1 Samuel melanjutkan tekanan Perjanjian Lama tentang keunikan Allah, status Israel sebagai bangsa yang terpilih dan kedaulatan dan berkat ilahi. 1 Raja-Raja menjelaskan puncak kerajaan Salomo sampai kerajaan utara bangsa Israel dan kerajaan selatan bangsa Yehuda, bagaimana mereka diusir dan dihancurkan oleh Asyur dan Babylon. Dan ada kemunculan nabi-nabi besar pada saat itu. Jadi ini latar belakang sedikit untuk 1 Samuel sampai 2 Raja-Raja. Nah, tema besar teologi yang besar dalam 1 dan 2 Samuel adalah yang pertama, Allah menjaga kemuliaannya. Kelahiran Samuel dan kekurangan firman Allah dijelaskan di 1 Samuel pasal 1 dan sampai pasal 3. Allah tetap menjaga firman-Nya dan perjanjiannya walaupun umatnya kacau. Ini dalam pasal 1. Doa Hana sama dengan doa Raja Daud dalam 2 Samuel 22 dan 23 memulai dan mengakhiri kitab ini dengan pujian kepada Allah yang meninggikan orang yang rendah hati dan menurunkan orang yang sombong. Yang penting adalah rencana dan kemuliaan Allah. Paralel atau kontras antara Samuel dan anak Eli bisa dilihat dalam pasal 2 dan 3. Pilihan Allah akan tetap setia. Allah menjaga firman-Nya dan kemuliaannya lewat Hana dan Samuel. Tabut Tuhan dirampas, tapi kemuliaan Allah dinyatakan. Allah tidak terbatas oleh tempat atau waktu yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa dalam tanah Kanaan. Samuel menjadi Musa yang kedua yang memanggil Israel untuk kembali kepada Allah sendiri dan membuang berhala yang ada antara mereka. Yesaya pasal 40 ayat 18 mengatakan, "Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Berhala di tanah orang Filistin, Dagon, tidak bisa berdiri di samping Allah. Itu jatuh. Seperti ini berhala dan dewa-dewi kita tidak bisa disamakan dengan Yesus." Mazmur pasal 86 sampai 10 mengatakan, "Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah yang Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah." Jadi Allah menjaga kemuliaannya. Patung itu Dagon pun jatuh di depan Tuhan, di depan tabutnya atau di depan kehadiran Allah. Tema yang kedua yang besar dalam teologi 1 dan 2 Samuel adalah Allah menetapkan kerajaan sesuai dengan kehendaknya. Itu bisa dilihat dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 15. Sebelum saat ini ada dua gerakan. Gerakan yang pertama dibawa ke pemimpinan Yosua sampai dia meninggal. Gerakan yang kedua dibawa ke pemimpinan hakim-hakim Otniel sampai Samuel. Dengan Raja Saul ada gerakan yang ketiga dibawa ke pemimpinan raja-raja. Nah, ini berlaku sampai mereka diusir dari tanah perjanjian. Walaupun Israel minta dipimpin oleh seorang raja sama seperti bangsa-bangsa sekeliling mereka, Allah tetap mengontrol dan berdaulat. Itu dalam rencananya.
Walaupun Allah dan Samuel tidak senang dengan permintaan Israel, sudah ada rencana sebelumnya untuk mengutus seorang raja. Bisa lihat Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 49, Bilangan pasal 24, dan Ulangan pasal 24. Di Ulangan pasal 24, permintaan Israel diantisipasi oleh Musa, tetapi menekankan bahwa Allah harus memilih. Walaupun Israel menolak Allah, Allah tetap setia dan rencananya tidak dibatalkan. Tetapi raja yang dipanggil dan dipilih harus hidup sesuai kehendak Allah dan hukum Taurat. Ini jelas dalam pasal yang ke-12. Saul dinilai bukan sesuai standar raja-raja di bangsa sekeliling Israel. Dia dinilai sesuai standar perintah Allah. Pada waktu dia gagal, dia tolak Allah dan Allah mencari dan memilih raja lain yang akan hidup sesuai hati Allah. Itu bisa dilihat dalam 13-15. Samuel mengatakan kepada Saul, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa, bertenung dana kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Tema yang ketiga dalam teologi 1-2 Samuel adalah Allah memilih, memelihara, dan meninggikan rajanya. Setelah Saul ditolak, Allah memilih Daud sebagai raja. 1 Samuel pasal 16-2 Samuel pasal 5 bercerita tentang pemeliharaan Allah terhadap Daud dan bagaimana Allah meninggikan dia di antara suku Yahuda dan kemudian suku-suku lain di Israel. Kita juga bisa membandingkan kehidupan Saul dengan kehidupan Daud. Daud, walaupun diancam oleh Saul, hidup dengan berkat Allah. Bisa lihat cerita Goliat, Mikal, hubungannya dengan Yonatan, dan pada waktu dia tinggal antara orang Filistin. Tetapi Saul semakin buruk dan kacau sampai dia minta bantuan dari seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Allah tetap mengontrol dalam semua cerita ini. Tema yang berikutnya, perjanjian Allah dan anak Daud. Mungkin itu bisa dikatakan puncak 1 dan 2 Samuel. 2 Samuel pasal 6-7. Di sini kita melihat perjanjian Allah kepada Daud dan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Daud membawa tabut ke Yerusalem dan menetapkan kota itu sebagai pusat persembahan di Israel. Juga dia mau membuat baik bagi Allah, tetapi Allah berjanji dia akan membuat baik yang selama-lamanya bagi Daud. Jadi Daud minta buat baik untuk Tuhan. Tuhan mengatakan, "Aku akan berjanji untuk membuat atau membangun baik yang selama-lamanya bagi Daud." Perjanjian dinyatakan di 2 Samuel pasal 7 ayat 13-14. Mungkin ayat-ayat ini puncaknya 1-2 Samuel. "Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Ini membahas tentang anak Daud yang akan datang. "Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia." Penggenapan parsial bisa dilihat di dalam Salomo, dia membangun bait Allah. Tetapi penggenapan total bisa dilihat dalam Yesus, anak Daud. Nas ini diacu oleh Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11, Yeremia pasal 23, Yehezkiel pasal 34, Mika pasal 5, dan di dalam perjanjian baru, Matius pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 13, dan Ibrani pasal 1. Jadi tahta yang dibuat oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan untuk keluarga Daud, itu digenapi oleh Yesus Kristus. Tema
teologi yang besar yang berikutnya, yang kelima adalah Allah yang menghukum dan memelihara Daud atau keluarga Daud. Itu bisa dilihat dalam 2 Samuel pasal 8 sampai 24. Daud tidak sempurna. Hanya satu yang nanti sempurna, itu anak Daud. Dan oleh karena kejatuhan Daud, ada kekacauan yang masuk kerajaan. Kita belajar bahwa walaupun ada pengampunan dan kasih karunia dari Allah atau chesed dalam bahasa Ibrani, tetap ada konsekuensi dosa. Daud menjadi suatu bayangan bagi Yesus dalam kemurahan yang diberikan kepada keluarga Yonatan. Mephiboset bisa makan sama Daud sama seperti kita bisa makan bersama-sama dengan anak Daud. Tetapi Daud tidak sempurna dan tidak bisa mengatur keluarganya dengan baik. Ada masalah dengan Amnon, Absalom, dan dengan Yoab, sepupunya. Tetapi Daud tetap bisa memuji Tuhan. Dia menerima hukum Tuhan, beda dari Raja Saul. Dan Daud tetap bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Seperti Hana, Daud memuji Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang Daud lakukan. Yang terakhir, setelah Daud minta Yoab untuk menghitung orang Israel, Daud bertobat dan ambil tanggung jawab sendiri dan membeli tanah yang nanti akan dipakai untuk bait Allah. Dan ada perkiraan bahwa nanti tanah itu dipakai untuk salib Yesus Kristus. Itu 1 sampai 2 Samuel, Daud yang ada di tengah itu, tetapi Daud sebagai bayangan untuk Yesus Kristus, anak Daud yang akan datang. Jadi ini penuh, 1 dan 2 Samuel penuh dengan referensi terhadap Mesias yang akan datang dan Yesus datang, puji Tuhan, sebagai anak Daud. Tema besar di kitab 1 dan 2 Raja-Raja begini. Yang pertama, Allah yang menjaga perjanjiannya dengan Daud. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa anaknya yang akan memerintah di atas takhta di Yerusalem. Ini berarti seorang anak yang khusus, dan Allah akan menjaga perjanjian itu lewat usaha Nabi Nathan, Batsheba, dan Salomo. Walaupun Daud ada banyak kekurangan dalam karakternya, dia tetap setia terhadap perjanjian Allah dan setia menyembah Yahweh saja. Kemudian Salomo menetapkan kekuatannya dalam takhtanya. Dan tema yang berikutnya, Allah yang memberikan hikmat. Itu dilihat di dalam kehidupan dan pemerintahan Salomo. Salomo terkenal untuk orang yang berhikmat. Dalam kepemimpinan Raja Salomo, kita melihat peran hikmat dalam pemerintah. Allah memberikan hikmat, tetapi Salomo tidak selalu ikut hikmat Allah atau hidup sesuai hikmat Allah. Yang sangat penting di sini adalah bangunan bait Allah. Allah diam di dalam bait itu, tetapi kemuliaannya akan keluar jika bangsa Israel tidak setia terhadap hukum Taurat. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 3 sampai 5 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi dalam ayat 7, jika Salomo dan anak-anaknya tidak ikut peraturan Allah dan hukum Taurat, tanda kutip, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanmu. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sendirian di antara segala bangsa. Sisanya 1 sampai 2 raja-raja bercerita mengenai hal itu, bagaimana mereka
semakin buruk, semakin berbuat dosa, dan sampai mereka diusir dari tanah itu. Oleh karena Salomo tidak ikut Allah dan mulai mengikut dewa-dewa istrinya yang banyak, hatinya bergeser dan ketetapan Israel di tanah perjanjian mulai pecah. Hikmat dari Allah harus dijaga oleh kesetiaan manusia. Status Salomo sebagai anak Daud tidak menjamin keamanannya jika dia bergeser dari kebenaran. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah, itu terjadi. Nah, jadi ini sejarah karena Salomo bergeser dari kebenaran, dipengaruhi oleh istri-istrinya, jadi kerajaannya mulai pecah, mulai jadi kacau dan hambanya naik menjadi raja untuk bangsa utara. Kita lihat itu. Tetapi walaupun begitu, tema yang berikutnya, Allah yang menolak sinkretisme. Hanya satu Allah saja, dan Allah akan menolak sinkretisme yang ada di dalam kepercayaan umatnya. Nah, kita melihat dalam bagian 1 Raja-Raja pasal 12 sampai 16 bahwa Allah menolak ini. Oleh karena dosa Salomo, kerajaan Israel dipecah jadi 2 kerajaan, bagian utara yaitu Israel dan bagian selamat yaitu Yehuda. Di bagian utara, Yerobeam membangun sistem agama yang sinkretis. Dia membuat berhala terbentuk ternak, dibuat dari emas, dan dia sendiri mengurapi imam. Di dalam pasal 16, sinkretisme menjadi politeisme. Mereka mulai menyembah Baal dan lupa akan Yahweh. Kita juga melihat dalam bagian ini pelayanan nabi-nabi Allah yang dipanggil Allah untuk menjaga dan menyampaikan firman Tuhan. Mereka memanggil raja-raja yang meninggalkan kebenaran untuk kembali kepada Tuhan dan memeriksa hati mereka sendiri. Ini menjadi pelayanan nabi-nabi sampai Yohanes Pembaptis. Pemberhalaan dan sinkretisme keduanya menjadi ancaman kepada kesehatan kerajaan. Kita bisa membaca ini dalam Yesaya pasal 10, Yeremia 3, Yehezkiel 37, dan Amos pasal 9. Tema berikutnya, Allah yang memimpin di atas alam semesta dan raja-raja. Jadi walaupun ada ancaman dari luar, Allah tetap memimpin. Kepentingan nabi-nabi muncul secara jelas dalam 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 2 Raja-Raja pasal 10. Kita melihat kedaulatan Allah dan bagaimana Allah memimpin di atas alam semesta dan pemerintah. Orang yang setia di Israel dan Yehuda adalah minoritas, tetapi masih ada sisanya. Walaupun Elia kira dia sendiri berada antara bangsa yang jahat, sebenarnya Allah menetapkan 7.000 orang lain yang tidak menyembah Baal. Baal adalah dewa di atas cuaca, tetapi Allah bisa memberhentikan hujan selama 3 tahun. Allah bukan Baal mengontrol cuaca. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 mengatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisba dari Tisba Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Jadi Allah berkuasa di atas cuaca dan di atas nabi-nabi palsu dan di atas raja-raja. Ini bisa dilihat dalam pasal 18 dan 19. Setelah Elia berangkat ke surga, Elisa muncul sebagai penggantiannya. Dia melanjutkan pelayanan Elia dan menyatakan kekuatan dan otoritas Allah di atas alam semesta dan bangsa-bangsa. Walaupun hamba Tuhan terkadang menderita oleh karena mereka setia terhadap Tuhan, firman Tuhan tidak boleh diberhentikan. Firman Allah menguatkan hamba-hambanya dan menghukum raja-raja dan juga menjangkau orang-orang di luar umatnya.
Ini menarik karena itu bisa dilihat ada orang non-Yahudi seperti perempuan di Sarfat dan Naaman dari Syria yang dijangkau Tuhan oleh karena pada waktu raja-raja Israel sudah jahat, tetapi masih ada sisanya di dalam Israel, masih ada bangsa-bangsa lain yang mau ikut Tuhan. Tema yang berikutnya, Allah yang menghukum bangsa-bangsa. Di dalam bagian terakhir ini, kita melihat Allah yang menghukum bangsa-bangsa. 2 kerajaan Israel dihancurkan dan orang-orang dibuang, diusir. Kemudian kerajaan Yehuda dihancurkan dan orang-orang dibuang. Saya mau membaca bagian besar dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23 karena di dalam bagian ini kita akan melihat teologi yang atau penjelasan bagaimana atau kenapa mereka dibuang, kenapa mereka hilang dari tanah perjanjian itu dan tidak lagi diam di situ. Ini 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Hal itu terjadi. Hal apa? Mereka diusir. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukti-bukti pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ayat yang ke-13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yahudi dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya dan telah diadakan dengan nenek moyang mereka juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenun dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud,
maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hamba-hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Walaupun ini perikop yang cukup panjang, tapi walaupun ada beberapa raja yang baik, Hizkia dan Yosia, bangsa Israel dan bangsa Yehuda semakin jahat, dan tanah itu harus dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Inilah teologi yang sangat penting dalam 1 dan sampai 2 raja-raja. Allah setia terhadap kekudusan umatnya, tetapi kalau mereka meninggalkan Allah dan mereka menjauhi diri dari Allah, Dia akan menjauhkan mereka dari tanah itu dan mereka diusir. Nah, sebagai penerapan dan kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama dari teologi 1 Samuel sampai 2 Raja-Raja, yang pertama, kemuliaan Allah tidak bisa dibatasi. Allah akan menyatakan kemuliaannya baik lewat umatnya maupun lewat musuhnya. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Yang kedua, kita dinilai oleh Tuhan bukan sesuai standar duniawi, tetapi sesuai standar perintah dan hukum Yesus. Apakah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Dan apakah kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Formasi rohani kita tidak diukur oleh pengorbanan atau hal-hal agamawi, tetapi oleh ketaatan kita kepada Tuhan dan hubungan kita bersama dengan Tuhan, sama seperti 1 Samuel pasal 15. Yang ketiga, kita tidak boleh mencampur persembahan kepada Allah dan orientasi kehidupan kita kepada dewa-dewi lain atau berhala lain. Mari kita memikirkan atau memeriksa hati, apakah ada dewa, apakah ada berhala di dalam hati saya yang menggeserkan saya dari Tuhan. Dan yang keempat, kita melayani Allah yang maha kuasa. Dialah sang pencipta dan pemelihara. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dan bisa berdiri di depan taktanya dengan pengharapan, dengan sukacita, dengan damai, karena Allah akan menjaga kemuliaannya. Allah akan menjaga kekudusannya, dan Dia mau umatnya hidup sesuai itu dan dalam itu. Dan kita bisa memuji Tuhan karena Yesus menjadi pengorbanan yang terakhir. Sistem agamawi itu sudah selesai sampai kita bisa hidup sama-sama dengan Yesus sekarang masa kini, dan ada pengharapan Yesus akan datang, anak Daud yang akan datang untuk mengakhiri semua sistem pemerintah ini yang jahat dan akan membangun kepemimpinannya atau perintahnya, pemerintahnya yang baik di atas dunia ini. Ya, ini teologi 1 Samuel sampai 2 Raja-Raja. Tuhan memberkati.